Merah Putih. Dan seperti biasa, seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan berbincang seru dengan satu pakar yang udah lama banget di dunia radio. Jadi selain jadi anak konser, dia di dunia radio tuh udah lama banget. Tentunya di panggung over juga udah lama banget. Dan ini orangnya udah masuk kilat juga nih, kilat. Nih, langsung bincang dengan yang doyan melek kalau malam belakangnya, cie gitu. Nama Instagramnya Adit Insomnia. Hai. Tahu gitu kalau lo yang interview gue nggak mau. Gue kira siapa gitu yang interview, kalau lo aduh. Udah mendingan Japri aja deh. Yang suka begindang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Nat, sehat Nat? Alhamdulillah baik-baik aja. Di mana nih sekarang? Lagi di Waduh, kosan. ini cewek-cewek yang biasa di like sama lu keluar semua nih. Enggak, cowok ada kok. Oh, ada ya, ada. Iya, ada nyangkut satu tuh. Tuh si Ata Estaviasa. Oh iya, panggilan nama kecil lagi yang disebut sama dia, cek gitu. Iya. Adit, ini selama di rumah, lo tetap siaran? Tetap siaran. Jadi sebenarnya kalau di radio gue itu lumayan agak telat untuk mewajibkan siaran di rumahnya. Jadi kayak jeda 2 minggu atau 3 minggu baru kita akhirnya siaran di rumah gitu. Oh, setelah yang lain udah pada siaran di rumah terus lo baru siaran. Iya. Itu Karena memang kenapa? Prepare awalnya ribet gak sih? Ada alat-alat yang dibawa ke rumah gitu apa gimana? Nah, itu sebenarnya makanya kenapa pas awal-awal orang pada siaran di rumah, gue tuh masih sebenarnya lebih seneng siaran di kantor karena nggak ribet kan. Lo tinggal dateng, saya ngobrol segala macem, siaran udah tinggal pulang. Kalau di kosan ya lumayan agak ribet nih. Gue harus kayak kemarin harus nyeting beginian. Oh, rame ya alatnya ya? Ya sebenarnya sih pakai ini juga bisa sih, pakai headset doang sama handphone. Cuman agak ribet karena takutnya nanti handphonenya kan dipakai buat apa interaksi sama Instagram gitu. Terus gue akhirnya juga harus ini internet. Alhamdulillah kemarin disupport sama salah satu perusahaan internet, jadi lumayan kenceng sekarang gitu. Ya lumayan agak ribet sih. Tapi ribet, itu pas selama siaran kayak gitu ya lu jam 6 ya biasanya, jam 7, jam 8? Jam berapa sih? Jam 6 sampai 10. Jam 6 pagi sampai 10. Itu selama pas, apalagi sekarang pas puasa ya? Lu kan sahur nggak sih? Enggak ya? Sahur lah enak aja. Ya gue kira lu tahan banget 30 hari nggak makan. Nggak makan sahur, nggak makan buka maksudnya. Nah, sahur ya. Selama siang tapi puasa terus lo sahur, lo harus siaran lagi gitu jam 6. Tuh gimana tuh? Melek sampai jam 6 atau gimana? Nggak, gue tidur dulu biasanya. Gue tuh nggak bisa tuh, gue kalau sengantuk apapun gue harus ada harus ada tidur dulu sebentar baru bangun gitu. Misalnya habis sholat subuh jam berapa, jam 5 kurang lah ya, karena sekarang subuhnya jam 4 jam 5 kurang. Iya, jam 5 kurang lah. Gitu kan lumayan tuh sampai misalkan sampai setengah jam lumayan lah. Atau sampai jam 6 gitu. Mungkin ngakalinnya mungkin bisa openingnya di tapping gitu. Jadi biar pas jam 6 bisa cuci muka dulu segala macam. Karena kan siarannya kan enak kan, tinggal bangun tidur dari tempat tidur udah langsung loncat udah langsung siaran. Nggak pakai manasin mobil, parkir mobil segala macam gitu. Tapi kalau misalnya harus milih, berarti kan tadi lu lebih milih di kantor sebenarnya, walaupun ada manasin mobil, parkir mobil gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya ini akan jadi new normal yang baru gitu ya. Yaudah deh, misalnya kayak udah enak deh, nggak perlu sewa gedung kayak gitu buat siaran, lo di rumah aja gitu, lo mau nggak sih? Ya udah sih. Gimana? Yang penting kan digaji. Hitungannya maksudnya ya kalau memang harus kayak begitu, ya udah, yang penting dibayar gitu. Oh iya benar. Cuan ya, bener ya. Iya. Tapi memang sebenarnya lebih capek Nat kalau siaran di rumah itu kayak apa ya? Kayak lebih deg-degan aja. Karena kan lo benar-benar mengadakan jaringan internet kan. Ya kita tahu sendiri jaringan internet kita kan sebenarnya nggak terlalu bagus. Jadi
misalkan ada jeda dikit, kalau misalkan di kantor itu gue bisa tiduran 1-2 lagu, kan dia tinggal dibangunin doang sama produser gue, bangun yuk, masuk yuk gitu. Nah kalau kalau di rumah takutnya pertama bisa gue kebablasan, kedua tiba-tiba mepet terus gue anjir internetnya nge-hang nih segala macam karena bener-bener ngandel internet gitu, jadi agak-agak lumayan capek. Jadi gue bener-bener standby terus tidur dikit sih, colongan-colongan doang, nggak tenang lah gitu ibaratnya gitu. Itu ternyata malah tambah ribet ya. Tambah ribet, jadi mungkin kebanyakan orang-orang kan juga gue tanya ke orang-orang yang kerja dari rumah lebih capek kan, karena lu tiba-tiba meetingnya bisa jam berapa aja, lu nggak bisa kasih alasan karena lu mau kemana lagi, lu di rumah mau kemana lagi. Kalau misalkan lu ajakin meeting, oh nggak bisa, gue lagi ada kesini, sekarang kan lu di rumah doang. Jadi orang memanfaatkan itu kan. Gitu. Iya benar juga sih ya. Terus pernah kebablasan tapi selama mau siaran? Ini maksudnya pas di selama di rumah atau siaran di biasa? Selama di rumah enggak sih, enggak. Berarti sebenarnya deg-degannya lebih deg-degan itu ya? Iya. Tapi yang enaknya karena tidur ayam mulu, nggak tenang tidurnya. Oh. Terus gitu. Pas kalau lu siaran sampai jam 10 ya? After itu lu ada siaran kedua atau enggak sih? Enggak. Kalau mungkin buat jadi kalau penyiar itu kan sistemnya sebenarnya pegawai part time tapi sifatnya full time. Jadi lo tuh nggak boleh siaran di tempat lain kecuali beda, misalkan siaran TV boleh gitu ya kan, lo nge-host boleh, MC boleh, tapi kalau misalkan lo siaran radio lain nggak boleh gitu. Kayak news anchor lah, news anchor kan ada di sebuah TV, nggak boleh ke TV yang lain kan gitu. Ini sama jadi, kayak gitu. Sama kayak gitu juga gitu. Ngomongin artis hijrah ya. Siapa lu hijrah? Enggak, kata saya nggak tahu. Jenggotnya belum ada. Ada, gue cukur. Oke. Terus ternyata gitu. Tapi kalau misalnya pas sebagai penyiar ya, lu kayak ikutan kayak milih list lagu gitu nggak sih? Nggak, karena kalau lagu itu biasanya udah dipercayain sama di kantor kita tuh ada, di setiap radio lah ya, di setiap radio ada yang namanya music director. Jadi udah ada playlistnya. Oke. Gitu. Nah, Dit. Tapi apa, Dit? Tapi kalau misalkan occasional tiba-tiba ada yang mau request lagu gitu kan, Kak, gue mau ini dong, apa nih mau request lagu, selagi lagunya masih ada di playlist kita masukin gitu. Jadi keluar dikit lah, misalkan lagu udah ada lagu siapa aja nih, udah kita bongkar lagunya, kita masukin lagu yang requestan itu gitu sih. Ini tapi kalau misalnya pas, gue gak tahu ya, kalau misalnya siaran radio tuh kan lo suka kayak kirim DM atau chat gitu kan, minta diputarin lagu dan segala macam. Apalagi kan radio lo juga bisa tiap pagi tuh ada request pertanyaannya gitu kan, lo ngapain aja tiap lili gitu kan ya. Itu suka ada yang aneh-aneh gitu gak sih, kayak jawabannya gitu? Kalau aneh-aneh sih kayaknya nggak ada sih. Cuman selama gue siaran di Global Radio ini ada satu pendengar yang setiap gue ngasih topik apa, dia jawabnya selalu aneh. Jawabnya kayak, kok kagak nyambung ya. Makanya gue senang banget kalau bacain jawaban dari dia. Misalkan pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, lo paling hal apa sih yang nggak bosan lo lakuin di rumah selama ini gitu, bla 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 bla. Orang jawabnya olahraga apa segala macam. Itu suka aneh-aneh gitu. Gue paling senang bacain itu dia. Dan gue penasaran. Aduh, gue lupa. Coba ntar gue cari di grup, misalnya di di capture di grup. Lumayan aneh. Jangan gitu, gue lagi, pas gue yang ngirim lagi. Lah memang aneh. Nah, suka dukanya sambil lo nyari nih, suka dukanya siaran di radio. Suka dukanya siaran di radio. Sebenarnya kalau dukanya tuh hampir nggak ada sih ya. Kalau dukanya hampir nggak ada karena gue sangat mencintai pekerjaan gue sebagai penyiar. Jadi bisa ke cover gitu, bisa ketutupin sih duka-dukanya, nggak enaknya gitu. Kalau misalkan sukanya banyak banget. Sukanya yang pasti lo bisa tahu lagu baru,
Lo bisa dengerin lagu. Terus paling enak adalah lo bisa dapat tiket konser gratis. Oh bener. Iya kan? Itu lo kerja di media pasti. Itu kerja di media tuh udah banget udah beneran. Iya. Iya Iya kan? terus iya betul. Jadi semua orang pasti mengidam-idamkan untuk kerja di media. Terus lo bisa interview artis yang mungkin jadi idola lo gitu kan. Anjir, selama ini gue mengidolakan, let's say, Noah. Maudy Ayunda gitu. Maudy Ayunda, ya Allah. Gue lagi itu mengidolakan Isyana sebelum Isyana nikah ya kan. Selama kata udahan ya. Iya, kayak udah nikah udah kayak kurang auranya. Terus kayak kata teman gue selama gue interview Maudy Ayunda kan, gue partneran sama teman gue. Katanya dia baru kali ini dia ngeliat gue interview orang itu yang diem aja, yang sok manis, sok jaim gitu, karena cakep banget. Gue gila nih, gue bisa interview idola gue, bisa ini apa namanya, kayak apa sih namanya, speechless gitu di depan dia gitu. Jadi tuh pada saat interview dia lo kayak kaku gitu, kaku manis manja lumayan kaku. Agak nggak cocok ya. Gak cocok sama kepribadian lu, gak cocok. Iya, memang gak cocok sekali. Nah terus lo kan anak konser juga nih, gue kayak lihat ada konser nggak cuma yang di dalam negeri ya, kayak di luar tiba-tiba ada lu gitu dengan story lo yang membuat iri para netizen se-Indonesia. Itu tuh awalnya tuh gimana sih? Kok lo bisa kayak bisa ada terus di tiap konser yang diidam-idamkan anak millennials ini? Karena sebenarnya gini, Nat, dulu dari zaman gua sekolah, zaman SMA dulu kan, gue tuh pengen banget nonton konser, nonton pensi-pensi. Cuman karena mungkin dulu terbentur izin, gue tuh kayak keluarga gue tuh yang kayak agak lumayan lumayan ketat gitu. Jadi kayak yang pulang nggak boleh malam segala macam, walaupun gue anak laki-laki ya. Terus jadi kalau nonton pensi aja tuh kayaknya kayak seneng banget, apalagi nonton konser kan. Kalau pensi tiketnya dulu masih murah, mungkin 30.000 gitu kan, atau 50.000 paling mahal zaman dulu. Terus kalau konser dulu, gue pengen nonton konser apa dulu, ada Ash ke Jakarta, tuh gue kayak rungsing sendiri, kayak aduh pengen banget gue nonton, gue lagi suka banget sama band ini tapi nggak punya duit. Nah ketika gue bisa nyari duit sendiri, makanya ada konser apa gue kejar. Kayak misalkan band apa yang kira-kira gue suka, terus gue cepet dulu mikir kayak, gue bisa nggak ya nonton band ini, atau enggak kayak gue dulu cuma bisa dengerin mereka di CD atau di kaset gitu kan, nggak pernah kebayang. Makanya waktu zaman pertama kali gue nonton konser siapa yang lumayan agak berkaca-kaca, gue nonton Blur waktu konser di Jakarta. Karena gue langsung ngambil tiket yang paling depan kan, yang kelas yang ibaratnya kelas VIP-nya. Terus gue langsung kayak, anjir, nih band 14 tahun gue nunggu tiba-tiba dia datang ke Jakarta. Gue coba di lagu-lagu pertama tuh gue cuma bengong doang, liatin aja, ini orang bener ya, orang yang ada di sampul kaset yang gue dengerin ya, yang selama ini gue dengerin gitu. Gue jadi kayak, nah jadi kesini jadi makin suka konser, jadi nonton konser, karena gue ngerasa gue harus kebayar hal-hal dulu yang nggak bisa gue dapetin ibaratnya gitu. Oh, itu tapi rata-rata apalagi tahun kemarin ya, gue liat lo banyak banget kayak ikut semua konser gitu sampai Fuji Rock ya, lo ikut juga kan? Itu pada awalnya kan tuh gara-gara emang lo pengen gitu, karena dulunya lo terkekang gitu kan ya. Celah terkekang. Sekarang kok bener sih. Tapi by the way. Kenapa? Tapi sekarang kok bisa ngekos sih by the way? Udah diizinin? Udah lah, udah dari semenjak udah bisa nyari duit sendiri, gue dibebasin. Oh gitu. Iya nih, Bang, lagi pilek ya? Minum obat batuk, Bang. Enggak, napasku bau. Ini minum. Napasnya bau, pakai hand sanitizer dia di mulutnya. Lo gila kalau kata mulut gue ada coronanya. Ya, itu banyakan tiket ya. Lu bisa dapat dari misalnya sekarang kan capnya, entah kenapa gue jadi ngeliat tuh lo tuh dicap sebagai anak konser, jadi kayak ada beberapa konser segala macem yang kayaknya minta lo untuk memasarkannya juga. Iya. Gue kayak gitu ya. Itu sekarang kebanyakan lo yang ngejar untuk si konser itu, atau lo dikasih aja gitu untuk ini lo jalan nih gitu, even lo suka atau enggak gitu.
kalau sekarang sih jadi akhirnya gue nggak tahu ya, mungkin karena dari dulu gue nggak pernah apa ya, nggak pernah secara sengaja untuk membranding diri gue sebagai anak konser. Jadi nonton mah nonton aja, orang gue suka konser tapi gue posting gitu kan, sampai akhirnya beberapa promotor yang kayak Dit bantuin promo dong segala macem, ntar posting segala macem. Ya udah dengan sangat senang hati banget gue mah gitu ya kan, namanya lo hobi tapi difasilitasin gitu Hmm. kan, jadi seneng kan, lo dapet tiket gratis, tiketnya nggak cuman satu lagi, bisa kadang-kadang 2, 4, lo Lu nggak pernah bisa ngasih ajak gua lu. ajak gebetan Oh, gue, ya lo jadi oh gebetan gue iya, iya, dulu, iya, benar, benar, benar. Pantesan pas syaratnya tiap gitu. konser agak berubah-ubah gitu terus ya orangnya ya, yang I, sebelah ya. ya bisa jadi, makanya misalkan tiba-tiba ada konser apa lo edit gue mau jadi gebetan lo dong, nggak apa-apa, Yeah. buat konser doang, nanti bisa itu udah. Ada di konten aja gitu. Aduh, bahaya sekali. Halo Siti Mariam. Halo Kak Adit, Siti Mariam Lies. Lies. Wah, suka bohong nih, Yes. lie. Lies. Dit, Gitu. terus balik lagi ke masalah radio nih. Kan Hmm. lo udah berapa kali sih kayak pindah-pindah radio gitu? 3 ya? Oh banyak banget. Gua pertama dulu siaran di Radio Mustang. Heeh. Dari Mustang gue ke Os Radio Jakarta. Dari Os Radio Jakarta ke Ah. MD Radio itu sekarang udah jadi Hot FM, yang jadi radio dangdut. Dari MD Radio gue ke Hits FM yang satu grup sama Indika. Dari Hits FM gue pindah ke KBR Radio Berita. Gue sempat Radio Berita. Dari Radio Berita, dari KBR gue sempat di Hard Rock tapi cuma 3 bulan. Jadi itu kayak sistemnya cuma penyiar infalan doang sih. Dari Hard Rock terakhir di Global sekarang. Gitu. Itu kalau pas di KBR, lu bawainnya bawain apaan? Acara berita. Benar-benar berita. Jadi kayak siaran pagi. Siaran pagi. Cuma mereka itu pengen rebranding. Gimana caranya berita ini disampaikan dengan cara yang millennials gitu. Mereka menganggapnya biar berita-berita, karena mereka tuh berita hard news banget. Kadang-kadang berita-berita yang nggak ada di permukaan, yang nggak apa sih namanya, nggak trending, yang naik daun. Misalkan waktu zaman Pilgub DKI orang pada ributin Pilgub DKI, kita nggak ngebahas itu gitu. Kita lebih cari isu lain yang di daerah ternyata masih ada apa gitu, isu-isu lingkungan atau apa segala macam. Ya terus mereka pengen gimana caranya berita ini didengar sama anak muda juga gitu. Makanya mereka tertarik untuk meng-hire gua. Terus juga apa sih namanya, bareng sama Hilbram Lunar dulu. Jadi sebenarnya programnya tiap hari bacain berita aja tuh dari jam 6 sampai jam 9 gitu. Oh, itu bosan nggak? Lu berhenti kenapa? Berarti ya sebenarnya di tengah tahun gue udah sempet mengundurkan diri karena memang gue nggak kuat. Nah, gue lagi barengan lagi stripping juga kan, stripping sama net. Kadang sampai pulang pagi, udah gitu kadang-kadang gue sampai kayak suka ada tamu gitu kan, tamu yang kadang-kadang gue nggak paham apa sih namanya, nggak paham permasalahannya, nggak paham apa sih namanya isunya gitu. Terus kan nggak mungkin gue cuman bertanya sama yang ada di teks doang gitu. Gue nggak ngerti bahasanya gitu. Bahasanya tuh yang berat-berat gitu, kayak gue setiap pagi kadang suka mikir atau malam kayak, waduh besok bahasa apa ya. Lu jadi kayak gelisah aja tiap hari siaran. Jadi akhirnya gue coba resign. Terus mereka nggak kasih. Terus gue kasih ini aja, gue kasih taktik. Ya kalau mau gue di sini ya naikin gaji gue. Bener dinaikin. Terus gue jadi, gue jadi kayak, lah kok dikabulin sih? Kan jadi maksudnya makin berat. Ya maksudnya gue sebenarnya emang cuma ini doang, gertak doang. Ya jadi tetap bertahan sampai akhir tahun jadi. Jadi gitu. Tetap ngelanjut sampai akhir tahun. Iya, gitu. Jadi selama menjadi penyiar radio ya, kan lo kan juga nyambi sebagai MC juga, lo main juga di TV, jadi talentnya gitu ya. Dari beberapa hal ini yang lo lakukan gitu ya, emang yang paling lo banget itu, yang paling lo suka gitu, itu yang mana profesinya? Dari radio, nge-MC sama di TV. Talent ya. Talent TV ya. Kalau TV sebenarnya gue kesampingkan deh, karena
memang sekarang kan gue nggak terlalu ngejar TV kan. Selain mungkin TV juga udah nggak ada yang tertarik sama gue, jadi gue nggak ngejar juga. Kok kasihan terus? Tapi besok gue casting kok di TV. Langsung Wow. gitu. Good luck ya. Thank you. Kalau nge-MC sama radio tuh ya agak susah sih sebenarnya. Cuman kalau nge-MC, gue lebih suka nge-MC mungkin ya. Karena basicnya sebenarnya dulu tuh gue nggak pernah cita-cita jadi penyiar. Gue dulu sama Surya Insomnia, kita temen satu kampus kan. Kalau berangkat kuliah itu selalu bareng gitu. Gue nebeng Surya di motornya Surya, kita berangkat. Gue lewat depan MD Radio dulu di Duren Sawit. Saat kita bakal kerja di sini nih, kata Surya gitu. Terus? Akhirnya nggak kejadian kalau Surya, akhirnya gue yang siaran kan. Karena Surya tetap stay di Mustang gitu. Terus akhirnya gue sempat ngelamar jadi produser di Trax FM. Nggak keterima. Jadi memang basicnya gue tuh lebih suka belakang layar. Dan dulu gue sama Surya ini kerjanya jadi kayak serabutan IO-IOan gitu. Oh gitu, pernah punya atau lo ikutan aja? Kayak pernah punya kecil-kecilan atau bisa dibilang kayak broker artis kali ya. Misalkan lo butuh event apa? Iya, agent gitu. Agent panggung, sound system, buat pensi-pensi dulu gitu. Gue sama Surya pernah melakukan itu dulu. Makanya terus akhirnya kita nge-MC, dari situ kita jadi berani nge-MC, baru siaran. Waktu kita siaran pun sebenarnya dari kita nge-MC, gara-gara gue nge-MC sama Surya di sebuah acara. Dulu gitaris Solja yang dulu, Bayu, itu dulu produsernya Mustang. Terus dia ngeliat, Sur, coba lu kirim demo deh ke kantor gue. Gitu. Jadi sebenarnya kalau disuruh milih antara siaran sama nge-MC, ya lebih suka nge-MC sih. Pertama ya tadi, kalau nge-MC pensi terutama atau konser, lo bisa nonton konser gratis, terus dibayar. Iya. Ya kan dibayar. Betul. Terus ya udah ketemu orang-orang banyak, ngobrol-ngobrol. Kalau di siaran kan ya udah gitu aja, kayak lo kantoran aja, lo kerja di gedung, kayak ngelakuin rutinitas yang itu aja sih. Walaupun sebenarnya lebih aman siaran dalam artian kalau pemasukan bulanan ya. Oh, itu gitu. Sama kayak kantoran ya, bulanan ya hitungannya ya? Bulanan. Oh. Dibayarnya per jam, hitungannya per jam tapi dibayarnya per bulan. Oh, kalau gitu. Penyiar tuh gitu ya? Gitu, jadi kalau misalkan let's say hari ini lo nggak siaran, ya dikurangin 4 jam itu aja. Bisa 4 jam lo deal-dealnya berapa gitu. Kalau gitu. Yang sekarang kan di rumah nih, jadi lo pakai fasilitas kantor, ini ngaruh nggak sih sama kerjaan di luar lo gitu? Maksudnya gimana? Jadi kan sekarang kan udah siarannya di rumah gitu ya. Terus kan lo biasa di kantor gitu. Ini tapi pengaruh nggak sama pemasukan lo? Misalnya kayak kalau di sekolah anak gue ya, bisa ada tambahan pulsa. Oh. Karena ngajar di rumah. Kalau itu sampai saat ini sih belum dibicarakan ke manajemen sih, karena sampai gua sama partner gue tuh yang nggak neko-neko gitu sebenarnya, nggak terlalu banyak hal-hal yang kayak gitu. Yang penting hak kita dapat, kewajiban kita dijalanin, udah gitu aja sih. Cuman mungkin itu kemarin sempat ada perbincangan juga. Ini kayaknya butuh uang internet juga nih gitu, karena kan pakai internet kita lebih ekstra kan jadinya. Sebenarnya. Tapi ini kan udah di endorse internet sebenarnya tadi ya? Iya sih, lumayan. Tapi ini masuk belakangan ini, jadi kayak kemarin gue harus sewa wifi gitu kan, sewa wifi yang 300.000 sebulan. Yang lo suka ada-adain itu pas tiap konser itu ya wifi? Iya bener. Gue sampai hafal saking lihat. Coba kalau itu kan di endorse. Iya, kalau nggak branding sesuatu bagus ternyata Anda ya. Berarti nyampe ya, alhamdulillah. Nyampe. Terus yang paling berkesan nih selama lo nonton konser ya? Itu yang mana sih? Konser pasti Fuji Rock sih, Nat. Udah paling berkesan tuh ya? Udah paling berkesan ya, karena gue nggak tahu sih konser di belahan dunia lain tuh yang seperti apa. Karena tadinya kenapa gue Fuji Rock? Tadinya tuh gue mau nonton konser British Summertime sama Ucup, Kiki Aulia Ucup. Cuman ini pas banget kayak puasa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2018 iya, puasa 2 tahun lalu tiba-tiba visa gue ditolak 3 kali, visa gue ditolak. Kenapa?
Nggak- Karena waktu itu gue nggak punya kantor, Oh, jadi terus? diurusin gue nggak ngerti lah. Pokoknya kena random check juga dari kedutaannya. Ya udah, Hmm. akhirnya mereka tidak menerima alasan gue gitu kan. Padahal gue udah nyantumin rekening, gue bawa pakai 2 rekening gitu. Terus ya intinya pokoknya ditolak. Sampai akhirnya manajer gue kan si Satria Ramadan itu kan sering banget ya ke Fuji Rock. Sampai akhirnya kita bikin open trip di 2019 sama 2020 ini kalau misalkan keadaan udah membaik, kita bikin open trip nih ke Fuji Rock. Ya udahlah, apa namanya, Fuji Rock lah yuk kata dia gitu. Gue mikir-mikir gitu. Ya udahlah, ini buat kayak apa sih namanya, balas dendamnya gue nggak jadi ke UK gitu. Walaupun sebenarnya gue udah banyak banget ngeluarin duit buat ke UK karena tiket pesawat sama visa gue tuh udah habis banyak banget. Visa Oh, tuh. udah angus. Oh, angus ini. Angus kalau tiket pesawat cuma refund dari 9 juta cuma 2 juta karena gue cancelnya di hari H kan. Terus? Terus karena apa gue nggak suka Fuji Rock tadinya karena gue tuh kalau nonton konser itu suka gampang sakit perut, gampang boker gue. Iya. Ada ritual gampang boker. Iya, zaman gue belum agak meramping ya, dulu kan gue makan apa aja tuh. Jadi makan dikit sakit perut. Nah, ternyata pas gue nyobain si Fuji Rock. Terus udah, baru datang aja nih gue langsung bikin Indomie kan, bikin Indomie, makan, sakit perut gue. Sakit perut. Terus udah gue ke WC portable. Di sana lebih parah lagi, kalau di Jepang cuma ada tisu, jadi nggak ada semprotannya. Ya. Flashnya ada. Akhirnya gue beli air mineral water di vending machine. Udah gue cebong pakai itu. Tapi gue ngerasa tenang waktu buang air di sana. Karena apa? Karena di sana di Jepang tuh orangnya lo mau bersih nggak bersih juga sih. WC-nya tetap kotor dalam artian orang-orang lain kan banyak turis-turis lain tuh. Itu juga jorok. Kadang-kadang gue boker pagi-pagi, anjir nih ada bekas tai orang lain nih. Tapi gue santai aja. Yang bikin lo tenang ketika di sana tuh karena orangnya nggak orangnya nggak buru-buru. Coba kalau misalkan lo nonton konser di Jakarta atau di Indonesia, lo kencing lama dikit aja, kalau nggak diketok, pas lo keluar kalau nggak dijutekin yang. Wow. Di sana cuek aja, dia udah ngantri nih, ya udah, ya mau gimana lagi orang lo lama, kecuali mungkin udah nggak make sense ya tiba-tiba 2 jam di kamar mandi ya, lo pasti diketok takut kenapa-napa gitu. Nah jadi itu mungkin gue rasa itu kekhawatiran gua akan Fuji Rock udah terselesaikan. Sisanya kalau camping ya tinggal menyesuaikan lah. Mandi tinggal menyesuaikan gitu sih. Gua boker doang sih, tiba-tiba konser terus boker kan lumayan agak males ya. Itu. Oh, seru juga ya. Ini pengalaman Fuji Rock berarti lu baru pertama kemarin ya? Sebenarnya. 2018. Oh, pertamanya yang 2019 kemarin malah lu buka open trip ya? Buka open trip. Gitu. 2020 harusnya juga tadinya. Masih terus. Semoga keadaan cepat membaik karena dari Fuji Rock sendiri belum ada statement kalau mereka akan membatalkan konsernya. Oh iya, belum ada tulisan apa-apa sih. Ya, belum ada pengumuman. Konser yang paling nggak asik nih menurut lo gitu. Ada nggak sih? Konser yang nggak asik ya? Nggak tahu ya, maksudnya kayak karena mungkin lightingnya terlalu musingin mata lo gitu, atau suaranya terlalu pecah atau apa? Gue nggak bisa menyalahkan. Gue datang ke DWP yang masih di Senayan. Dulu hujan juga kan, hujan. Terus gue cuma sebenarnya pengen nonton Calvin Harris doang. Calvin Harris tuh dulu masih awal-awal lah. Karena lagi terus lagi diputar di radio, gue suka lagunya, gue mau nonton Calvin Harris. Udah itu doang, gue mau cabut karena gue nggak minum, gue nggak yang lain gitu kan. Terus tiba-tiba pas nonton Calvin Harris suaranya sember gitu kan. Mungkin karena pengaruh ini juga kali, pengaruh hujan juga kali, speaker kena air atau gimana, gue nggak ngerti. Udah tuh menurut gue kayak nggak seru. Terus sama ini sih, sama dulu gue salah gue juga, gue pengen pertama kali datang ke sebuah rave party atau acara disco yang di outdoor. Dulu konsernya siapa ya? Yang ada Alesso tuh masih jadi pembuka, gue lupa. DJ siapa lah gitu. Padahal gue gak suka musik itu, cuma pengen tahu aja. Itu juga gak asik tuh, gue cuman karena teman gue di mobil pada minum dulu, ya kan.
pas turun udah pada kayak udah setengah-setengah, udah tuh pada mabok segala macam, gua doang yang sadar. Terus saya kayak udah gitu, gua kemana dit? Gua mau ke toilet dulu, gua kabur pulang, ternyata gua nggak sadar ini apa namanya, jalanannya jauh banget dari venue-nya ke parkiran. Besoknya pagi-pagi pegel gua, anjing nih gua bilang nih, nggak lagi deh. Enggak, Nggak, enggak lagi nggak. tuh. Sisanya pokoknya semua konser sih menurut gua asik-asik aja. Sebenarnya gua tuh penasaran banget ke La Fest. Itu lo harus cobain. Nah, ya, makanya sebenarnya gue pengen nyobain tahun ini kan, karena tahun-tahun sebelum belum pernah. Gue coba ngeriset dulu di dua Fuji Rock. Fuji Rock sebenarnya kan sama konsepnya kan, konsepnya di alam Iya. gitu kan. Nah, gue penasaran sebenarnya apakah kalau tahun pertama emang gagal sih, mungkin karena banyak kesalahan, karena nggak cuman pengunjung, mungkin artis juga banyak yang komplain kan. Berarti emang hospitality-nya kurang bagus, sama organisasi juga kurang oke. Nah, tahun kedua kebanyakan pengunjung doang nih. Gue sebenarnya pengen tahu apakah orang Indonesia itu memang terbiasa dimanja sampai akhirnya mereka tuh nggak terbiasa untuk datang ke konser yang dengan Jalan banget jalan gitu. yang susah segala macam. Soalnya kayak Fuji Rock aja, waktu kemarin kan badai, itu di hari kedua waktu Sia main. Sia tuh tetap konser coy. Yang nonton juga tetap asik-asik aja. Nggak ada sama sekali. Gue nggak tahu sih karena mungkin kayak bahasa Jepang ya. Tapi nggak ada tuh yang komplain-komplain di timelinenya siapa? Timelinenya si Fuji Rock tuh nggak ada. Gitu. Kan gak ada geledek kali di sana. Kalau di sini takut geledek kali orang. Di sana badai gimana? Typhoon. Iya. Becek juga sama, Nat. Makanya gue pengen tahu sebenarnya orang Indonesia mungkin terbiasa dimanja dengan fasilitas dari dari IO-nya atau dari promotornya, sehingga ketika dapat venue yang gak asik, pasti becek segala macam lah. Ya udah jelas, makanya di hutan kalau nggak mau becek ya lo nonton konser yang di Expo lah gitu. Gitu. Ekspektasinya harus direndahin dari awal gitu. Mungkin kalau misalnya ngomongin masalah yang Lala Fest ya, masalah di tiketingnya juga kali ya, kayaknya numplok di situ kayaknya. Itu kan bikin macet banget tuh sampai bawah tuh. Ya kebetulan saya 2 tahun belakangan. Nah, tapi ini juga kejadian juga. Nah, sebenarnya kalau di Jepang, jadi kalau nonton Fuji Rock, kebetulan kalau gue open trip-nya naik dari turun pesawat langsung pakai mobil high ace atau ya mobil van gitulah, langsung ke venue. Kalau yang orang-orang yang biasa maksudnya berangkat sendiri atau berangkat bareng teman-temannya, nggak pakai open trip via gue terutama, mereka stasiun terakhir itu di stasiun Ichigo kalau nggak salah. Dari stasiun terakhir itu ke venue-nya Fuji Rock itu harus ngantri shuttle bus. Itu ngantri bisa 2 jam. Wow, gitu ya? Nah, iya, terus mereka tuh kalau ngantri apa gitu yang panjang banget, ngantri apa namanya merchandise mereka tuh lebih ini loh, maksudnya lebih parah dari kita loh, maksudnya biasa-biasa aja, mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Kadang-kadang kesulitan bahasa tuh bisa makan waktu berapa lama ya kan. Terus ada beberapa pembayaran yang cuma bisa pakai, ibaratnya kalau di sini pakai GoPay-nya mereka lah, GoPay, OVO, link aja atau apa gitu. Tapi ada yang cash juga segala macam. Nah, itu makanya sebenarnya sama-sama aja. Tapi mereka sudah terbiasa sama hal-hal kayak gitu yang ngantri, yang disiplin. Jadi kayaknya nggak ada keluhan gitu. Nah, kalau di Indonesia aja gitu ya. Iya, makanya gitu. Makanya gue penasaran banget sebenarnya sama si apa sih Lala Fest itu sebenarnya sekacur apa sih gitu. Udah beda promotor jadi lebih bagus. Oh gitu ya? Dapat bocoran duluan ya. Oh gitu. Ya emang harusnya ada pengembangan lah dari tahun ke tahun. Nah, by the way, balik lagi nih ke masalah siaran. Radio ya. Oke. Siaran. Kita ngomongin, lu pernah siaran malam gitu gak sih? Siaran malam dulu awal-awal siaran di Mustang sama Surya. Kita siaran malamnya siaran jam berapa ya? Jam 9 malam kalau nggak salah. Jam 9 malam setiap hari Rabu. Nah, kemarin tuh kan sempat ini ya, kayak di radio apa ya, gue lupa. Si Desta tuh. Sempat ada suara yang masuk serem horor gitulah ceritanya. Ya itu waktu itu sempat nge-booming gitu ya. Lu pernah nggak sih ada pengalaman yang aneh gitu kayak di radio?
Kalau di radio ya, kalau gue sih ngalamin nggak pernah. Cuman waktu di Hits FM temen gue yang siaran itu siaran malam, malam Jumat emang ada segmennya. Tiba-tiba lagi nyetel lagu nyaran yang dekat di hati, itu cepet ada skipnya kalau nggak salah, terus ada kayak suara ketawa gitu. Dan kita sama semua dengerin. Oh gitu. Iya, Yang sempet rame pendengarnya di juga grup. denger. Iya. Terus? Itu kan Kak, itu kalau nggak salah minggu pertama program itu disiarin. Makanya anak-anak sampai bos gue tuh pada monitoring semua. Dengerin. Gue lagi di mobil, terus lagi nggak sempet mau dengerin juga. Rame di grup, wah segala macam. Akhirnya besoknya pas bukti siarnya ya bener didengerin. Anjir, ada suara ketawanya. Sama Itu masuk ya? Masuk. Tapi kalau gue sih nggak, zaman gue dulu sama Surya nggak pernah siaran malam. Paling yang serem gini. Lebih takut kayaknya. Lebih takut sama kalinya. Lebih setan. Udah tahu kan. Paling yang serem gini, waktu gue sama Surya siaran malam berdua, tiba-tiba ada yang SMS, dulu masih SMS kan, belum WhatsApp. Adit, Surya, siapa gitu, misalnya namanya Stella nih, ini alamat apartemen aku ya, habis siaran aku tunggu kesini. Gue sama Surya, berangkat kan ya? Serem tuh. Itu serem. Iya serem. Iya. Gitu. Terus takutnya bukan orang. Takutnya siapa dong? Tanya alamatnya kuburan ya kan, bukan apartemen. Iya. Mantep banget habis itu. Iya. Dit, ini kan lu kan udah lama banget nih di radio ya. Jadi kan kayaknya lo udah lumayan. Belum lama banget lah. Lama masih banyak kan senior. Oke. Ya tapi lo hampir nggak milenials lah umurnya. Iya tuh, kalau itu benar. Bisa minta ini nggak sih kasih tips gitu untuk teman-teman yang mungkin ingin siaran di radio gitu, apalagi sekarang tuh radio lagi booming banget lagi gitu, setelah beberapa waktu lalu sempat redup ya, terus sekarang udah naik banget lagi gitu. Lo ada saran khusus gitu nggak sih? Oke. Sebenarnya kalau dari radio sendiri, kalau lo bilang tadi booming, justru kita lagi survive sih, karena kan sekarang lagi banyak podcast ya. Mungkin sekarang jenis siarannya kalau nggak radio digital, orang lebih pengen ke podcast, pengen siaran ya. Siarannya bukan kalau radionya. Tapi selama pandemi ini, alhamdulillah sih jadi naik lagi, karena semua orang mungkin akhirnya mendengarkan radio. Yang tadi ya lo mendengarkan radio di jalan cuman sejam karena lo udah turun dari mobil terus cabut, turun dari Transjakarta cabut. Sekarang mungkin punya waktu yang lebih lama karena lo kerja di rumah sambil dengerin radio gitu kan. Terus kalau mau kasih tips jadi penyiar yang baik, mungkin bukan gue nih. Gue kalau bukan penyiar baik yang bukan gue nih, masih banyak penyiar yang oke. Tapi mungkin kalau lo pengen berkarir di dunia radio gitu kan, sekarang tuh banyak banget wadah-wadahnya yang apa sih namanya, yang bisa bikin lo jadi penyiar, atau at least lo bisa punya program sendiri di podcast, ada kelas penyiar. Terus juga apa tuh, anak-anak VO talent tuh bikin institut apalah gitu yang buat jadi VO talent. Terus yang pasti untuk jadi penyiar ya lo jadi diri lo sendiri aja, nggak perlu yang jadi so asik terus so lucu. Gue pernah bilang kemarin sempat sama anak baru di radio gue, kalau lo tuh cocoknya jadi penyiar yang mungkin tampang lo udah oke, terus suara lo tuh cocok untuk jadi penyiar yang cool. Tapi setiap lo siaran tuh lo selalu keluarin bercandaan yang ternyata nggak lucu kan. Lo jangan try untuk jadi lucu gitu. Nanti jadi bumerang buat diri lo sendiri. Udah jadi diri lo sendiri aja gitu. Kalau memang lo diri lo sendiri memang ngerasa ya gue gini gitu, gue mau ngomong lucu ya, mungkin harus dilihat lagi, harus berkaca diri, emang iya ya gue lucu gak sih gitu ya. Kalau nggak lucu ya jadi paksain gitu. Jangan pengen jadi lucu. Kalau umur sebenarnya kan banyak banget radio-radio yang sekarang, bukan sekarang, dari dulu malah, yang masih mempekerjakan penyiar-penyiar sampai tua kan. Ada beberapa radio, kalau dari grup gue aja masih ada V Radio. Terus juga kalau dari Mahaka ada
Mox FM, ada Kiss tapi udah agak sedikit muda. Terus kalau dari MRA ada Brava, ada Delta juga segala macam. Maksud gua nggak ada jangkauan umur. Selagi dia masih hidup ya udah gitu dan masih sanggup bekerja, sikat sih. Biasanya kalau penyiar lebih tua sebenarnya pendengar lebih loyal lagi. Oh iya ya? Iya. Karena nggak punya pilihan lagi kan. Radio tua lebih dikit daripada radio anak muda sama radio yang dewasa muda. Iya sih, ya benar-benar. Once lo udah nyaman sama gaya siarannya, sama suaranya, pasti sama musik-musiknya udah pasti yang tua kan males nyari-nyari, udah itu aja lah. Iya sih benar. Gitu. Pasti ada tuh kayak di tiap mobil satu radio yang emang khusus lagu lama atau radio tua gitu. Nah ada, iya. Termasuk mungkin mobil lo ya. 3, koma. Ya. Lo udah tua lo. Itu selera, Pak. Oh iya udah. Gue masih dengerin kok tadi. Gue kalau lo nge-postingan gue terakhir, gue tadi habis dengerin radio dewasa banget. Gue kemarin tuh baru beli boombox gitu, karena di mobil gue nggak ada penyetel CD, jadi gue pengen dengerin CD gue lagi pas sama dengerin radio di rumah. Kan biasanya di mobil nih, kalau mobil kan itu tadi makanya kelar kegiatan cabut. Sekarang kan gue lagi jarang pakai mobil, makanya gue pengen denger radio, nggak mungkin gue di mobil kali, kan bisa mati gue dengerin mobil, nyalain mobil gitu kan kayak orang liar. Iya, mati. Nah makanya gue kemarin beli radio terus kayak tadi kelar siaran sebelum interview ini, gue dengerin nostalgia dulu sebelum jadi penyiar radio, masih jadi pendengar radio, enak banget rasanya dengerin radio. Radio lama dia. Radio dewasa isi 18 plus. Isi 18 plus semua, Pak. Penyiarnya, kontennya enggak. Mau 18 plus? Kontennya DM aja kalau gitu ya. Iya, kontennya DM. Terus lo sendiri tertantang nggak sih kayak ada satu misalnya, aduh gue tuh pengen banget gitu ya harus masuk ke program yang kayak begini gitu, ada nggak sih? Nggak ada, gue pokoknya hidup gue mah jalanin aja lah. Cuman gue berarti nggak ada target kayak gue pengen banget nih masuk program yang ini nih gitu. Nggak, cuman tadi gue kepikiran aja, nanti kalau gue udah tua gue masih bisa diterima nggak ya sebagai penyiar gitu, karena kan penyiar radio yang tua-tua tuh suaranya keren-keren banget ya, cool banget ya, nggak kayak gue gitu. Kira-kira gue bisa nggak ya gitu. Gue takutnya gue nggak akan sampai cita-cita gue jadi penyiar sampai tua tuh nggak sampean gitu. Pengen banget karena kalau udah dewasa gitu, walaupun sekarang udah tua juga, saya udah 35 ini ya tahun ini ya. Ya udah lewat berarti belum hampir, udah lewat ya Pak ya. Tapi desa juga tua. Terus ya maksudnya pengen banget siaran sampai tua gitu, siaran lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu yang yang lawas-lawas nih, kayak radio lawas dia nanya nih. Terus sama Merdu pernah nggak siaran request? Nggak ada. Pernah. Gue dulu awal-awal siaran di Mustang, Rabu siaran berdua sama Surya, Sabtu Surya siaran sendiri, Minggunya gue siaran sendiri. Oh. Gitu. Lu seumur itu pernah siaran request nggak, Dit? Maksudnya siaran request tuh maksudnya kayak gitu sendiri? Siaran, ya rata-rata kalau request sendiri sih, kayak misalkan kita hanya muterkan request orang, tapi kalau belum ada yang masuk, ya kita memutar lagu-lagu yang ada di playlist. Oh, gue kira lo nge-request untuk lo bacain sendiri. Ya, apa? Nggak pernah. Tapi lo pernah nge-request gak sih di radio? Pernah. Zaman-zaman dulu gue seneng banget dulu dengerin Taufik sama Kemal di Trax FM. Sama Lembu sama Bekti. Cuman gue dulu lebih intens dengerin Taufik Kemal karena tiap pulang ngapel nih, atau nganterin cewek gue dulu, naik motor biar nggak sepi kan. Dulu naik motor kan lumayan serem ya, lewat kebun-kebun, lewat sawah, gue sambil ngerokok. Dulu masih ngerokok gue, dengerin radio. Terus tiba-tiba gue berhenti bentar, request tiba-tiba dibacain requestan gue. Itu kayak seneng banget gitu ya? Seneng banget, itu makanya kekuatan radio, Nat. Iya, gue nggak ngerti kenapa ya. Maksudnya walaupun sekarang ada platform Joox di Spotify gitu ya, kan itu kan ada gitu kan. Ya. Lu bisa muterin itu kapan aja. Tapi pada saat lagu lo dibawain di radio gitu ya, tanpa lu request gitu,
Pas keluar tuh, apalagi kalau sesuai dengan isi hati lo tuh kayak sindir halus gitu ya nggak sih? Kayak terasa Iya. sialan gitu. Ya Kekuatan sih, radio kayak itu happy gitu. kekuatan radio itu menurut gue personal touch-nya. Misalkan gini, dulu banyak banget ya teman-teman gue yang bukan banyak sih, beberapa teman gue yang public figure, misalkan dengerin gue siaran. Dan gue lagi dengerin siaran nih, sapa-sapa dong. Halo siapa, misalkan gitu. Mereka seneng banget, mereka artisnya yang udah banyak penggemar, Tapi tapi seneng. masih seneng disapa-sapa sama penyiar. Ih, gitu. Arek, puterin requestan gue dong. Lu bisa dengerin di Spotify, Apple Music, di Joox, di Langit Musik, segala macam bisa dengerin. Kenapa lu masih dengerin di radio? Itu maksudnya karena kekuatan itunya. Kayak ibarat kata, lu bisa masak Indomie. Bisa masak Indomie. Tapi kan beda, Nat. Ya, Nat, gue bikinin lu Indomie. Iya. Disajiin. Beda, dianterin gitu. Nih, gue bikin Indomie buat lo. Gitu. Penyiar tuh kayak gitu. Iya sih, sampai sekarang tuh yang benar-benar terasa tuh yang kayak gitu tuh. Entah kenapa ya, itu nggak bisa Iya. hilang rasanya. Interaksinya sama pendengar itu kekuatan radio. Kalau podcast mungkin lo bisa kayak dari podcast karena banyak apa namanya banyak yang dengerin segala macam ya menghasilkan lah podcast. Tapi kalau penyiar kan kekuatan ininya apa namanya kayak tadi gue bilang interaksinya personal touch-nya. Nadia lagi dengerin nih gitu. Kemarin kalau kalau nggak salah Nadia kemarin lagi galau kalau gue liatin Instastory-nya, gue kasih lagu ini kali ya. Lo ngerasa anjing. Dia bilang, jujur lo Sabah, enakan Sabah apa Surya? Dua-duanya enak. Udah pernah nyobain dua-duanya soalnya. Kalau Sabah kan masih siaran sama Sabah sampai sekarang. Cuma beda kalau Surya itu dulu kita bukan sekedar partner siaran, sahabat juga. Jadi kalau ada masalah-masalah dulu kerjaan, suka ke bawah kerjaan, suka pernah yang bete-bete tapi udah cepet kelar. Kalau Sabah pure pertemanannya, maksudnya pertemanan tapi nggak gimana ya, sahabat tapi nggak sampai segitunya gitu. Emang ketemu di kerjaan. Kalau gue kan sama Surya temenan dulu, sahabatan baru kerja bareng. Diki terima kasih, sehat terus. Banyak yang doain Dit, sehat terus Dit. Amin. Tapi kalau misalnya lu udah pernah ngerasain pas pada saat siaran gitu ngeblank gitu gak sih? Pernah. Tapi karena gue siarannya tandem gitu, jadi aman harusnya ya. Oh, tapi kayak misalnya tiba-tiba kayak anjir. Nih, apa ya? Kok kayaknya garing ya? Kok kayaknya omongan gue gitu. Itu pernah ya? Pernah, tapi makanya karena kita tandem nih, partner yang nge-backup. Kalau siaran sendiri bahaya tuh. Oh gitu. Nah kalau siaran sendiri itu materinya gitu segala macem biasanya udah ada yang nyiapin? Enggak, kita nyiapin sendiri. Oh gitu ya, penyiaran nyiapin ya? Iya. Makanya gue dulu pernah sih waktu siaran sendiri tuh juga lo pernah yang kayak ngeblank gitu, terus kayak makanya akhirnya nggak diperpanjang kali ya. Kayak emang nggak cocok siaran sendiri aja. Sekaligus curhat ya? Iya. Mas Igun, selamat siang Mas Igun. Pantengin Adit di sini siang ini. Iya, nih masih terpantang dengan nyata. Mas Igun dari AMI Awards. Wis. Terus Dit, kalau harus jadi presenter TV gitu, host TV gitu, lo pengen nggak sih gitu? Ya. Lagi gitu kayak dulu, kayak Insomnia. Pengen sih, pengen lagi. Cuman sebenarnya gue lebih, walaupun gue acting gue nggak bagus ya, gue lebih pengen yang kayak acting gitu karena kalau nge-host ya kan lo tetap jadi diri lo sendiri aja sih. Gitu. Mas Anas, anak konser nih, iya nih label anak konser. Mas Anas nih yang bosnya Raja Wali Indonesia. Mas Anas, salam hormat. Oh gitu. Hai Mas. Harusnya di bulan ini masih ada Dream Theater ya Mas ya. Semoga nanti bisa amin, cepat selesai. Salam buat teman-teman Raja Wali Mas. Sigap. Jadi host Ami cocok ya. Nah tuh, soalnya Adit kan aktif seperti ini. Amin. Udah dapat tawaran aja nih Pak. Ini ada Mamet tadi ya, jadi anak Prambors nih. Lo sekarang yang mana tuh? Bukan Mamet. Timnya Desta Gina. Ini radio-radio lain menonton semua nih. Teman-teman juga soalnya.
Dit, pernah kepikiran someday siaran di radio bukan segmentasi umur di atas 40 gitu atau bapak-bapak ibu-ibu? Nah, itu dia, Pernah Rit. nggak sih? Tadi mungkin kemarin ketinggalan baru masuk kali ya. Itu, Ya. tadi gue Tadi berita udah. enggak, maksudnya kalau berita kan tetap gue harus bawainnya secara anak muda. Jadi gue Milenial. Oke. nggak kayak yang pendengar setia, nggak kayak gitu yang Gimana lo bawainnya? pendengar KBR ini ada berita dari daerah Jawa Tengah Oh, yang bahasa sesantai itu. Masih sesantai itu sesantai gitu. itu. Jadi ada kasus ngomong tetap enggak pakai mungkin kalau kan kalau bahasa ini harus kalau gitu kan ya, kalau bahasa Hmm, oke. hmm, hmm. Makanya tadi gue sempat kepikiran, gue masih diterima nggak ya nanti siaran gitu kalau udah tua. Gue pengen banget siaran di atas umur 40, siaran lagu-lagu yang apa sih namanya, lagu-lagu jadul, lagu-lagu Lagu-lagu nostalgia. lama, ya. Iya. Gitu. Terus, Dit, selama lu udah jadi host, udah jadi penyiar radio, udah jadi Hmm. talent, sekarang Hmm. yang baru lagi itu Ruru Radio gitu loh, tiba-tiba berubah setnya, ada di pensi anak-anak lagi, jadi DJ gitu. Itu awalnya tuh kenapa? Oh enggak, kalau yang Ruru Radio berkaraoke sebenarnya itu kan Om Leo kan, dari awal Om Leo berkaraoke. Om Leo ini tawaran kerjanya tuh banyak banget. Oh, Sehari itu kadang-kadang bisa dapat, oh parah deh, waktu kemarin sebelum pandemi ini Om Leo tuh kerjanya gila banget, makanya akhirnya dia bentuk tim. Sekaligus dia bagi-bagi apa namanya, bagi-bagi kerjaan ibaratnya ke teman-temannya dia. Baik banget Om Leo tuh, menurut gua salah satu teman gue yang paling baik lah yang pernah gue kenal. Akhirnya dibikin berkaraoke, itu ada gua, Hajis Dua Ibu, ada Gilang Gomblo, ada Ari Daging, ada Bull Superglad, ada DJ Robot Smith, Henry Foundation tuh Batman-nya Gunanta Electric. Terus siapa lagi ya? Udah sih kayaknya. Angga Anggok. Angga juga masuk situ ya? Masuk situ. Jadi pokoknya akhirnya kita jadi sebenarnya kayak pemandu karaoke gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk DJ-nya gue punya proyekan sama Gilang Gomblo nih. Namanya Spinning Berdua. Ya, Spinning Berdua juga. Spinning Berdua. Gitu. Itu mah kayak beda konsep tuh. Sebenarnya kalau karaoke itu kalau sama Om Leo ada teksnya, kalau Spinning Berdua nggak ada teksnya gitu aja sih. Hanya memutarkan lagunya aja, kayak selecta aja. Oh, oke. Siang, Kanjeng. Ada pernah main mini series kan? Kalau bukan mini series, mas lebih ke series sih, kayak jatuhnya di net lagi tuh 2017. Di net ya. Aku tahu geng-gengan siapa. Celah. Terus abis itu kalau misalnya harus milih gitu ya. Minta buat dibilang nih, minta gue sebut banget gengnya siapa? Jangan dong. Kita langsung berupa haruan aja. Oh iya, oke. Iya. Kalau misalnya harus milih ya, dari DJ itu dan penyiar radio gitu lo, milih mana? Kan sekarang lagi rame juga, entah kenapa gue kayak tiap minggu kalau sebelum ada pandemi ini ya, gue kayak ngeliat terus, wah gila dia main di sini, wah dia main di sini. Itu lagi rame banget gitu ya berarti ya. Lo milih yang mana? Tadi mau apa? DJ sama apa? Penyiar. Penyiar radio dan per DJ-an Spinning Berdua atau Ruru Berkaraoke ini. Iya siaran sih. Siaran udah pasti gajinya kan. Kalau karaoke tuh cuman rekreasi aja. Kayak kayak gue gimana cara gini. Kalau nge-MC, lo pasti kan lo juga nge-MC Nat. Lo nge-MC misalkan eventnya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Lo harus standby dari jam 5 lah. Lo kerjanya sampai 5 jam, 6 jam. Nah, kalau misalkan jadi performer kan lo cuman sejam manggung udah kelar gitu. Pengen ngerasain aja gitu kan, pengen ngerasain. Gue suka mikir kayak orang-orang ini enak kali ya jadi performer gitu yang dateng manggung terus kelar. Kalau gue kan dari awal acara sampai kelar acara gitu. Jadi semuanya akhirnya gue cobain tuh. Oh keras, oh kayak gini ternyata gitu. Biar nggak penasaran. Tapi dapat ambience dari si penontonnya tuh pasti lebih dapat enakan yang mana tuh? Pada saat lo jadi host atau pada saat lo jadi performance? Ya pasti kalau sekarang orang lebih suka lihat performernya lah gitu kan. That's why makanya kadang-kadang
sekarang tuh acara banyak event-event yang lebih penting bintang tamu daripada MC-nya. Jadi Iya kadang-kadang sih. misalkan udah deal sama lu nih, tiba-tiba budgetnya nggak masuk, tiba-tiba pakai MC yang siapa yang nggak jelas gitu, yang mungkin budgetnya lebih murah, yang penting ada MC-nya deh gitu, yang penting ada yang bacain cue card-nya, bacain product knowledge segala macam. Kan MC Sponsor. nggak, iya cuma Ucapan nggak terima gitu, kasih gitu. iya MC nggak kayak gitu, nggak cuma bacain doang terus ngomong nggak jelas gitu. MC tuh megang acaranya gitu. Terus jadinya lu lebih milih, kalau harus milih gitu ya, Siaran lah, lu lebih milih siaran. siaran tetap. Jadi siaran Ini ini, sekarang gue selalu bilang ke orang-orang, siaran tuh main Hah? job gue, main income gue di luar siaran. Asik, menjadi Jadi siaran dan income luar siaran. siapa kan nggak, Boleh. ya kan nggak tahu. Misalkan let's say sebulan siaran 2.000, ya main income bisa misalkan tadi karaoke, nge-MC, atau mungkin tiba-tiba main series di TV, itu misalkan bisa dapat 15.000. Ya kan main income lebih banyak kan yang dari luar radio, tapi main job gue tetap penyiar radio. Oh Prioritasnya iya. tetap radio. Gitu. Tapi by the way pas selama siaran bulan puasa nih, lu Hah? kan jam berapa? Sampai jam 10 gitu ya? Kayak Ya, walaupun diselip-selipin lagu ya lu ya. nggak capek gitu, aus, serak, apa segala macem gitu. Enggak, udah biasa sih. Itu udah apa ya? Udah gue lakukan selama 12 tahun. Jadi Wow, udah kayak udah udah biasa aja terbiasa gitu. banget ya, terbiasa banget. Gak ada keluhan sama sekali. Keluhannya pasti lebih ke ngantuk sih. Ngantuk tuh lebih parah kalau kalau puasa kan, karena lu bangun pagi-pagi kan, bisa sahur gitu. Itu sih lebih ke ngantuknya kalau aus. Kalau aus kayak gitu. Kalau tapi mungkin Enggak. siaran sore lumayan agak godaan. Gue pernah waktu pas puasa di Hard Rock dulu siaran sore selama sebulan. Itu lumayan agak, karena jam-jam rawan kan, siaran jam 4 sampai jam 9 malam. Nah, waktu jam 4 ke jam 6 itu kayak, waduh, itu tenggorokan berasa kering, ya kan. Pikiran ngawang-ngawang udah. Udah gitu lo harus konsentrasi. Iya. Itu yang susah. Itu di jam-jam rawan, anjrit. Itu agak susah sih. Makanya gue lebih suka siaran pagi. Malu, kan hari lo masih panjang di habis itu. Lo dari pagi-pagi udah ini. Gak apa-apa dah. Masih enak, masih seger. Gitu. Kalau Malah dari lebih suka sore, gitu ya. iya. Kalau sore udah lemes, coy. Iya sih udah gemeter-gemeter, ketawanya hampa gitu ya. Dia mau buka ya. Asli. Parah. Terus kebiasaan selama Ramadan nih, Hmm. lo orang tua di Jakarta atau di mana? Orang tua sebenarnya kalau bokap gue di Kuningan di Jawa Barat, cuman gue kan tinggal sama tante gue dari kecil kan. Tante gue di Bekasi. Biasanya Lebaran lo balik ke Kuningan? Biasanya, cuman tahun ini nggak mungkin balik sih. Ya udahlah, gue juga ngekos di daerah Kuningan, jadi sama-sama Kuningan aja. Disenang-senengin ya, yang penting sama. Iya, itu nggak ada Kuningan-Kuningannya. Tapi Bentar lagi biasanya mau kelar nih. iya nih. Oh 2 iya menit benar. lagi. Iya kan? By the way, Dit, satu ucapan dong untuk teman-teman News Merah Putih supaya tetap semangat di masa pandemik dan puasa ini. Pokoknya Gaya radio dong, boleh ya? nggak mau ah. Tadi udah jadi penyiar radio. Boleh lagi. Pokoknya buat teman-teman News Merah Putih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat puasanya, terus juga tetap stay di rumah aja. Kalau nggak penting-penting amat ya, apalagi sampai kemarin harus keluar ngeliatin sebuah gerai restoran tutup. Ngapain sih? Itu pada norak, bego semuanya. Ya udah nggak usah, di rumah aja. Biar cepet-cepet kita kembali ke kehidupan biasa lagi. Biar bisa nonton konser lagi, bisa ini agak pengen gue ini nih, karena sekarang zaman pandemi susah mau gebet cewek, mau ngajak jalan, mau ngajak nonton susah ya. Jadi biar bisa pacaran lagi ya. Waduh. Iya. Siap. Dit, thank you berat ya, Dit ya. Thank you, Nat. Semoga sehat selalu, ibadahnya lancar, siarannya lancar. Amin. Balik lagi ke panggung pensi dengan host Amin. dan Ruru berkaraoke serta spinning berduanya. Amin. Thank you berat udah sharing-sharing ilmu ke kita ya, Dit ya. Ya, ilmunya nggak ada, mungkin lebih ke keseruan aja kali. Yang pasti pokoknya Iya. selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap jaga kesehatan. Amin. Amin. Oke nih, thank you. Thank you, Nat. Thank you, Selamat teman-teman siang News Merah lagi. Putih.